pun kelihatan nih. Niki malah iso dadi sing pekat kalau ini ada Dragon. Kalau ini dragon, ini hitam, ini jelas. Pasti hitam. Anu iso untuk 5 jenis itu tadi. Lah ini besarnya ini satu, dua, tuh 5 tuh Pak. Itu juga ada yang jadi juga itu. Ya 3, 4 nih. Tapi kan urusan pekat dan tidaknya, itu ini lumayan ini. Saya juga baru tahu ini, jadi satu petarangan bisa menghasilkan berbagai jenis. Bisa. Semua hitungan matematis berikut teori dalam dunia peternakan seolah tanggal seketika. Tepatnya begitu konsep keberkahan diangkat dan diterapkan oleh peternak entok yang satu ini. Tetapi tidak, entok-entok itu dibiarkan hidup heterogen, random. Berbagai jenis entok itu campur natural membentuk sebuah koloni yang majemuk. Jika boleh disebut sebagai sistem campur, ekosistem kandang milik Pak Hamid, sapaan akrab Ahmad Hamidudollah ini tidak lagi membedakan ras, terah, atau klan satu jenis entok tertentu. Ada entok Rambon, milenial, dragon, jali, bahkan jumbo. Dibiarkan bebas hidup dalam satu kandang tanpa sekat. Mereka akan memilih jodohnya masing-masing tanpa sistem perjodohan atau penyekatan. Pertanyaannya adalah, apa bisa begitu? Bagaimana menjaga klan? Bagaimana nanti produk turunannya? Dan bagaimana pula cara menjualnya? Hingga penentuan tema vlog yang sempat buyar ini akhirnya menemukan konsep keberkahan dan keikhlasan yang diterapkan beliau dalam usaha peternakan terbabar secara gamblang. Sampai di satu titik bisa ditarik satu kesimpulan, bahwa usaha itu yang dicari adalah keberkahan, sementara hasil atau rezeki Allah sudah mengatur. Proses transaksi jual beli di sini saya lakukan dengan sistem borongan, Mas, ucap beliau. Satu pengakuan yang disampaikan dengan tegas dan yakin itu ditebalkan dengan susulan pernyataan. Saya sebetulnya termasuk jarang mempromosikan entok. Namun ketika saat indukan entok bertelur dan mengerap, biasanya sudah dipesan oleh calon pembeli. Uniknya lagi, layaknya sebuah permainan tebak-tebakan. Calon pembeli ketika disodorkan harga borongan dengan akad yang jelas, justru kegirangan. Seperti membeli tiket permainan menebak jenis entok. Nanti kalau besar, jadi entok apa ya? Pembeli hanya tahu ada beberapa jenis pejantan yang bagus di kandang plural itu. Sekali lagi, mungkin ini yang menarik. Karena tidak jarang pembeli mendapatkan jackpot ketika memborong di petarangan itu. Ada yang dapat entok jenis milenial 3 ekor dari total 10 butir telur yang dibeli. Secara pragmatis, entok jenis milenial di usia 3 bulan saja harganya bisa tembus ratusan ribu. Sementara 10 butir telur borongan itu hanya di kisaran 100 sampai 250 ribu. Hebatnya lagi, setelah dibawa pulang, beliau akan terus memantau progres perkembangan entok yang diambil dari. Dengan sukarela, pembeli tentu akan mengabarkan dari 10 ekor bibit entok itu ada yang milenial, selebihnya ada yang dragon dan jenis entok lainnya. Kalau sudah tahu begitu, apakah tidak merasa rugi atau gelo, Pak? Tanya saya. Itu sudah menjadi bagian dari rezeki pembeli, timbalnya. Lantas, apakah semudah itu peternak entok dengan menanggalkan hitungan jelimet di benak peternak yang satu ini? Begitu teduhnya konsep keberkahan yang diterapkan oleh beliau. Anda penasaran? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini. Ya, perkenalkan, nama lengkap Ahmad Hamidudollah. Ya, panggilannya yang nama di tengah ya, Hamid. Pak Hamid. Kalau alamatnya mana ini, Pak? Alamat ini Desa Kalimiru, RT 02 RW 01. 01. Ikut Kecamatan Bayan. Masuknya Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Okay.
Kalau nomor kontak yang bisa dihubungi mungkin. WA 0856 4321 8655. 8655. Ya. Mulai usaha atau beternak entok ini sudah mulai kapan, Pak? Sudah 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. 4 tahun jalan, ya. Oke, mungkin bisa diceritakan itu. Awalnya seperti apa kok kemudian memilih ternak entok? Awalnya saya sih cuma dikasih orang tua itu ya, 1 pasang. Kemudian ada temen yang juga menekuni ini, kemudian saya sharing-sharing. Ternyata kok saya kepingin juga memperbanyak. Akhirnya saya nambah materi di temen. Kalau awal kan beli terus, Ya. beli terus, belum bisa merasakan jual. Akhirnya apa itu, lama-kelamaan, walaupun di sana-sana banyak yang kena penyakit, yang saya pelihara ini aman-aman saja. Kemudian saya ya mantep itu aja. Mungkin ini sudah jalan saya untuk mendapatkan rezeki tambahan. Itu berarti awalnya berapa ekor dan sekarang sudah berapa populasinya? Kalau pertama Sepasang itu ya? sepasang itu, kemudian saya sharing-sharing tadi, intinya saya ingin jual nginti. Anakan ya? Anakan dengan memperbanyak betinanya, kemudian juga mencari yang jantan 1-2 itu. Berjalannya waktu ya alhamdulillah. Kalau dulu nggak pakai mesin, Ya. selalu dirami secara alami. Jadi teman-teman pondok itu juga sering ngambil. Jadi saya nggak begitu mencari pembeli di luar. Bahkan teman sendiri ada yang sering pesen dulu sebelum netes gitu. Oke. Mungkin sedikit kami ulas, Pak. Jenengan itu aktif di pondok ya? Iya, aktif. Oke. Ini ada berapa jenis, Pak? Ini kok kayaknya banyak sekali ini. Ada berbagai macam jenis. Itu Rambon Klawu, Rambon milenial, klasikan, kemudian apa Brown itu ya, mungkin Brown. Nah, kemudian ada itu Jumbo ini. Tadi saya mandiin ketoke ayu-ayu. Leres. Putih biasanya. Karena memang perawatan mentok itu pada mandinya. Di air ya. Disayangkan itu di desa sini tanahnya itu Mas gerak. Sebenarnya sudah saya siapkan sudah ini. Dibikin itu ya. Ini ukuran lumayan ini. Ya, representatif. 6 kali 120 atau berapa ini? Cuman pecah ya. Pecah, sering mungkin pecah. pakai terpal, Pak. Ya nanti Dilapisi terpal atau dilapisi terpal atau itu kemarin ada teman juga yang plastik UV atau apa itu. Pakai plastik UV. Iya benar, ada yang pakai itu juga awet. Karena intinya memang kalau entok ini sebetulnya unggas air ya, Pak. Betul. Jadi memang harus ada air sih sebetulnya. Ini juga pakai portable akhirnya, pakai ember. Nah ini kemarin saya siapi karena biasanya di sana langsung itu yang paling besar yang hitam itu mandi sendiri. Karena kalau ada air mesti seneng mandi. Seneng mandi, terus nyusul itu yang kecil-kecil. Itu buka, Pak, keluar enggak? Boten. Oke, Pak. Kalau ini, Pak, prospek budidaya entok itu kalau menurut Bapak gimana? Kenapa kok kemudian milihnya entok atau ini? Kalau urusan itu sih apa ya? Saya ya kasarannya nopo nggih, sebagai penyambung beli beras gitu. Beli bumbu-bumbu. Jadi hiburan juga hiburan, kemudian untuk hasil jualnya sekian di persentase itu saya nggak mau hitung-hitungan bulat. Oke. Tapi sudah merasakan ya, Pak? Merasakan ada keuntungan dari budidaya entok ini ya? Iya. Berarti itu dari mulai tahun berapa, Pak? Awal? 2020. Pertengahan ya. Juli.
Juli 2020 ya Oke. Pak ya. Ya, Dan fokus di DOE atau induan Pak? tergantung konsumen juga. Oh, Nggih. kalau ada yang mau beli indukan juga ada. Ada, nggih. Dan memang paling banyak itu menjual DOE sih memang. Iya, heeh. Karena keuntungannya mungkin lebih tinggi kalau Lebih, jualan. memang betul. Itu produktivitasnya berapa Pak? Kalau sebulan bisa jual itu? Ini 2 kali bulan ini saya yang pertama 12 ekor, Ya. kemudian yang kedua 8 ekor itu karena yang 3 mati sebelumnya. Jadi tinggal 8. Nggih. Insya Allah tinggal sehat-sehatnya, insya Allah itu kejual juga. Oke. Itu padahal tidak saya apa ya, tidak saya bikin status, tidak di media sosial itu ada orang tanya, Oh gitu. Pak kagungan, ya ono kayak naik gelem kalau mau. Alhamdulillah mau juga. Berarti memang anu nggih, entok itu sebetulnya prospektif sekali ya kalau mau. Betul, betul. Prospektif. Kalau ya itu karena saya sendiri kalau urusan makan nggak ngitung jelimet, Nggih. jadinya saya bikin enjoy saja. Ya. Dan masalah dedek itu juga alhamdulillah saudara ada yang jatah. Oh. Selain saya beli 1 karung setiap bulannya, ada subsidi khusus. Jadi aman ya Aman. untuk manajemen pakannya. Iya. Ini kan dicampur ya antara yang tadi ada beberapa jenis ekor Iya, itu iya. dicampur jadi satu. Itu berarti persilangan gitu ya memang. Persilangan memang. Persilangan. Oh, terus fokusnya ke berat badan atau apa Pak? Kalau sekarang Daging ke warna kayaknya. Warna. Ke warna ya. Ke warna. Siap. Kalau sudah biasa, kemudian saya sendiri juga merawat mungkin dari kecil ke besarnya itu kan agak lumayan bisa mengira-ngira ini besarnya jadinya ini. Oke. Iya. Kalau pengalaman kan sambil jalan. Kalau persiapan sih yang jelas harus ada tempat yang teduh, katakanlah kandangnya dulu. Kemudian tentunya pakan juga harus nyetok. Kemudian kalau bikin makanan itu jangan terlalu encer. Nah, kalau minumannya nanti kan encernya di minuman. Kemudian kalau apa pingin ini nggak begitu bau Mas ya? Iya, nggak bau malah saya. Malah nggak bau ya? Nggih. Ini dulu pakai M4. Oh, campur itu ya. Tapi sudah setengah tahun ini tidak selamanya saya pakai, masih itu saya nggak pernah pakai ini. Udah tetap nggak bau. Nggak ada aromanya. Oke. Nggak tahu itu gimana itu. Nggih. Apa karena ini musim kemarau kemarin? Nggih. Saya kan komplit ini, ada yang baru saja netes itu di yang ada lampunya. Nggih. Terus nanti pindah ke sana ini sampai luar sini melalui beberapa proses. Oke. Sampai ke umbaran ya. Sampai ke umbarannya. Oh, berarti tadi ngendiko soal ini ya. Ditetaskan berarti. Maksudnya pakai mesin? Mesin ya, pakai mesin kemarin. Pakai mesin. Keuntungannya apa Pak kalau pakai mesin dibanding ram? Kalau mesin cenderung memang apa ya? Lebih cepat kali Lebih ya. lebih cepat. Oke. Tapi juga perlu diantisipasi. Kemarin itu apa yang banyak semut Mas. Oh, semut. Semut itu luar biasa. Jadi saya setengahnya kapok kemarin itu pakai. Karena apa? Sebelum netes sudah ada tanda-tanda itu semut-semut kecil ngerubung. Oh, Ngerubung. sudah nunggu. Sudah nunggu, bahkan ada yang masuk. Kalau Oh, sudah bolong niku masuk. Oh. Grogoti juga. Masya Allah. Itu mau saya bantu Bersihin. bersihin setiap itu ya. Sebentar ditinggal sudah ada lagi banyak. Masya Allah. Oh. Lah saya kemarin katanya konco santri itu dioli itu apanya itu loh. Bawahnya. Biar gak anu. Tapi belum sempet juga. Oke. Saya pakai mesin itu
Mesin 1 penggunaannya karena kemarin itu petarangannya pakai bata itu ya Mas. Nggih. Bata, ada genteng atasnya. Lah itu satu petarangan itu 2 indukan. Sementara satu indukan 14 telur. Lah saya bayangkan Saking ini. banyaknya. Wah. Kalau angkrem bersamaan, waduh, ada apa itu? Kontak langsung dengan bata kan? Nggih. Ada juga yang sudah berupa darah itu kemudian Nggak jadi. pecah. Oh. Wah saya kan, ini kalau nggak di mesin ini tetap mengkhawatirkan. Itu begitu. alasannya ya. Itu alasannya yang kemarin. Oke. Kemarinnya juga karena sudah basah dengan air. Kan di sebelahnya itu ada sambungan ini selang. Nggih. Nah, ternyata lepas. Itu karena di sampingnya persis kena air banyak itu. Oh. Waduh. Padahal itu tinggal seminggu mungkin. Nggih. Tinggal seminggu bisa netes. Nah, kemudian saya Ganti ke mesin. ganti ke mesin lagi. Kalau harga jualnya berapa Pak per DW sekarang? Kalau saya pertama nawarkan kan apa ya? 20.000, 25 itu. Nggih. Nggih. Untuk DW ya. Iya. Kalau yang besar berapa Pak? Kalau yang Pasaran besar, sekarang. Setahu Bapak. kemarin saya ada yang milenial 6 ekor. Iya. Itu 2 minggu saya jual 75.000 Per ekor. per ekor. Nggih. Itu memang rata-rata segitu ya di Nggih. pasaran ya. Nggih. Itu betina, Itu jantan. kurang tahu, saya sudah yang beli itu juga lebih paham. Terus milih-milih dewe kono. Pokoknya disisakan 2, yaitu sisa 2 itu. Oke. Yang punya saya malah beli 1. Yang membeli alhamdulillah semua jadi semua. Oke. Untuk Saya bikin- dulu begini juga. Nggih. Setelah itu saya lokal-lokal itu ya. Lah teman saya itu juga sudah mengikuti yang kelawu zaman itu mahal juga, masih mahal itu. Terus jali, belum ada milenial. Nggih. Lah saya itu, wah, mentok opo kok api gitu kan. Akhirnya saya mikir-mikir. Kalau pelayanan atau apa perawatannya sama, wah ya 1-2 tetap harus koleksi ini. Harus punya. Harus punya ini. Akhirnya sudah kesampaian ini Pak. Kesampaian. Nggih. Saya beli jali itu, saya tanya jali itu kayak gitu dulu. Ya, nggih lho. Itu sepasang 750 atau Pasang berapa? ya. Iya. Iya. Terus yang babon hampir siapan itu juga sekian itu. 800 900. Akhirnya. Akhirnya saya di Facebook nemu ada minti jali 7 ekor. Harga borongan saya tanya mintanya 600. Nggih. Nah, saya tertarik itu aja, murah ini. Lah, ternyata saya belinya kurang pas cuacanya ini. Pas hujan-hujan seperti ini. Hujan. Terus ini kandang belum apa ya? Selayak ini belum. Nggih, cuman Masih ala kadar dulu Nggih. itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian saya beli juga milenial, Mas. nilai. Mile 1 ekor. Itu umur 2 minggu sama 200.000. Saya bawa pulang, dia maunya di Perbun itu. Maunya malam itu juga diambil. Waduh, ya udah. Saya berangkat 3 hari 4 hari alhamdulillah bagus. 5 harinya mulai ada yang mati. Oh. Sampai seminggunya habis itu. Nggih. Seminggu lebih itu 7 ekor itu habis jalinya itu. Itu perjuangan ya Pak. Awal-awal perjuangan. Iya. Kemudian yang mile itu juga alhamdulillah sampai dewasa tapi jeblok. Warnanya. Warnanya jeblok, ya. Warnanya ya kayak kelawu itulah. Nggih. Waduh ini. Kemudian istri tanya, pas matinya itu, kapok apa ora Pak? Terus Ya ora ono kapok itu usaha ya. Usaha, nggih. Enggak ada nyerah-nyerahnya ya. Pokoknya ngesuk
tetap kudu lanjut ya gitu. Itu pahitnya itu. Lah yang tidak disangka-sangka pernah. Pokoknya ada dulu ngaji sama saya, ini masalah mungkin bukan cuma melihat entoknya ya. Dia mau cari sepasang untuk orang tuanya. Yus kono milih. Saya persilakan milih. Lah ketika mau pulang ngasih amplop kok kandel temen ya. Pun Pak niki Pak. Loh, akeh men Mas. Pun. Leh, kuwi nek lanang siji bandingane ojo kur siji tambah neh Joko kono. Dia nggak mau. 1 juta. Itu memang nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka. Ini kan berawal dari yang lokal-lokal dulu. Dikembangkan, kemudian kalau memang belum ada kebutuhan yang mendesak kan hasil jualannya dirupakan mentok yang lebih bagus lagi, di-upgrade ya, di-upgrade lagi koleksinya. Jadi itu salah satu alasan kenapa alasan saya entok menjadi. Dan yang sering itu kalau ada tamu nggak repot-repot, nggak bingung, sudah ada di belakang, sudah ada di belakang. Dan makanan yang sangat digemari. Wah. Betul. Kalau ada acara Mas, apa ini? Rica, wes semangat berangkat. Nggak ada rica kambing, nggak ada ya? Nggak ada. Adanya enrok. Iya. Iya, soalnya kemarin juga saya ngadain acara ya itu. Menunya rica itu banyak yang hadir. Itu bagus banget tuh Pak, yang kayak kita lihat yuk Pak. Oh ya. Yang mana itu? Yang gede itu Pak. Yang dadanya putih. Oh iya. Itu apa itu Pak? Apa ya ini? Kayak hias malah ya. Ini? Ya, gede banget ya. Ya ini. Ini belum maksimal ini. Ini ada 3 ini. Ini saya dulu punya banyak, tapi ada yang ambil ya silakan. Iya. Oh iya, satu keranda ini. Warnanya sama ya. Mulai mau kawin ini. Udah jemoko, udah pas. Sudah mulai kawin itu. Ya. Umur berapa ini Pak kalau kita? Waduh, berapa ya? Nih, kokonya besar itu. Oke. Nah ini jadi kandangnya ini persisnya di belakang rumah ya Pak ya? Belakang rumah. Luas ini sampai sana Pak? Iya. Luar biasa. Ini bisa untuk populasi 100 bisa ini Pak? Oh gitu ya. Luasnya segini. 100 ekor bisa ya. Dan ini diurus sendiri Pak? Gimana? Seringnya sendiri. Selama saya bisa, saya sendiri. Walaupun ada teman pondok yang bantu. Kalau saya siap, saya selalu. Karena apa? Ini merupakan hiburan tersendiri untuk saya. Karena kalau wis kadung di kandang itu 1 jam itu kayaknya cepet.